Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 20 Mei 2025. IHSG turun tipis 0,65%, minus 46,49 poin. Closingnya sih memang tipis, tapi kalau lihat barnya agak lumayan gede ya barnya, karena openingnya itu ada di atas. Jadi sebenarnya dari sisi bar itu 0,97 ya, dari opening ke closing ya, 7164 ke 7094. Asing hari ini jualan tapi nggak terlalu banyak, 390-an miliar. Ya memang 4 hari sudah masuk terus ya. Dan biasanya kalau udah masuk terus gini pasti diselingi sesuatu gitu. Ya wajar. Jadi ini koreksi wajar saja. Nah, hari ini saya akan bahas grupnya Astra. Sorry hari ini agak malam, jadi mungkin secara perusahaan saya nggak terlalu banyak bahas detail. Paling ini ada dua aja, Astra International sama Astra Grapia. Ada Auto sebenarnya, tapi Auto sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kemudian ada UNTR, satu lagi mungkin Astra Agro Lestari. Jadi lumayan ya, lumayan perbandingannya lumayan banyak. Tapi detail-detail di dalamnya mungkin saya akan bahas dari Astra International dulu. Nah, dia udah kirim atau rilis laporan tahunan di Astra International. Secara kondisi ini laporannya banyak banget, ada 381 halaman. Jadi terakhir ini ada laporan keuangan. Nah, sebenarnya kalau kita review atau baca laporan ini, itu sudah bisa merangkum beberapa segmen, termasuk misalnya otomotif, kemudian jasa keuangan, kemudian ada alat berat, kemudian ada informasi teknologi, agribisnis, ini AALI, kemudian ada properti, dan detail-detail yang ada di dalamnya. Oke, baik. Kita masuk ke ikhtisari keuangan ya, langsung saja. Dari 2020 sampai 2024 pendapatan bersihnya Astra International itu bagus ya, tumbuh terus 175 triliun sampai 330 triliun di 2024. Laba brutonya sama, tumbuh terus. Ya 2023 ke 2024 memang tumbuhnya tipis. Tapi mengingat 2024 itu sangat challenging untuk otomotif, jadi ini lumayan bagus ya, cukup bagus ini, bahkan sangat bagus. Mungkin di Indonesia nggak banyak perusahaan yang punya revenue itu 330 triliun, itu jarang sekali. Nggak tahu Telkom berapa, nanti Telkom belum pernah kita bahas ya. Oh sudah pernah, saya sudah pernah bahas. Dan mereka juga punya margin laba bersih yang luar biasa ya. 330 triliun itu margin laba bersihnya 13%. 2 digit itu bagus sekali. Jumlah aset oke, liabilitas juga oke, aset lancar, tidak lancar juga oke, tidak ada yang aneh. Nah, ini pendapatan bersih di by grafik ya. Laba juga sama, naik terus. Jumlah aset, ekuitas, laba per saham naik. Kemudian dividen per saham. Dividen per saham ini 2024 kondisinya turun. Paling tinggi itu ada di 2022, 640. Gede banget ini. Terus perusahaan ini juga sudah berumur 68 tahun. Ini tahun 1957. Sampai hari ini tuh berarti 68 tahun. Kalau dibagi 25 berarti ini sudah 3 generasi teman-teman. Jadi generasi pertama taruhlah 25 tahun. Kemudian ada anaknya itu kita anggap sudah bisa menggantikan ayahnya. Jadi 25 tahun berikutnya berarti sekitar 50 tahun. Nah ini berarti kalau 68 sudah generasi ketiga. Nah biasanya perusahaan yang generasi ketiga itu jarang sekali bisa bertahan. Generasi 2 terakhir aja itu mungkin agak susah ya. Tapi ini bisa bertumbuh, bisa bertahan, bahkan tumbuh terus secara bisnis, ini bagus ya. Kemudian ini kalau dilihat dari portofolio bisnis ada beberapa porto. Ada otomotif, tentu yang pertama ya, ada Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu, UD Truck, BMW, kemudian Honda. Kendaraan roda 2 itu Honda Motor. Kemudian komponen itu ada Astra Autopart, ada Shop and Drive, ada Shop and Bike, ada online juga ya. Kemudian produk jasa lainnya ada Astra World, Astra Moda, ini mobilitas digital Indonesia, Serasi Mitra Mobil atau OLX Mobi. Kemudian Astra Healthcare. Ini untuk di otomotif, jadi masuknya di otomotif.
Jasa keuangan ada FIF, kemudian Toyota Astra Financial Service. Kemudian alat berat pertambangan konstruksi ini ada mesin konstruksi, kontraktor pertambangan ini ada UT, ada Tragnus, kemudian ada Gold ya, mining ini Agincourt, Sumbawa Jutaraya. Konstruksi ada Akset, energi ada Unitra, kemudian pertambangan mineral lain, berarti ini kayak nikel kah? Anugerah Surya dan seterusnya nih. Saya nggak terlalu paham. Kemudian Tuah Turangga Agung ini coal mining ya, batu bara. Kontraktor ada Pama Persada sama KPP. Ini keren-keren ya perusahaannya ya. Saya beberapa kenal orang yang ada di kerja di situ dan memang pengembangannya keren-keren sih. Kemudian agribisnis ini ada perkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak sawit, dan perdagangan komoditas. Ini sepertinya di luar negeri nih karena PTE Ltd ya. Hong Kong mesti. Mana namanya? UK kah? Nggak tahu ya. Mana ya? Terus infrastruktur and logistik. Ini ada Astra Tol. Jadi mereka punya tol juga. Logistik ini ada Serasi Autoraya. Kemudian jalan tolnya ini ya. Pelabuhan punya Penajam. Kemudian ada Astra Infra. Teknologi informasi ini ASGR ya, Astra Grapia. Ini ada 3. Properti ini ada Menara Astra, kemudian macam-macam. Dan ada juga residential. Dia juga punya perumahan-perumahan gitu ya. Jadi hampir semua sektor Astra ini punya bisnisnya di sana. Nah, ini struktur organisasinya. Kalau dilihat nih struktur organisasi gede sekali. Tuh sampai BOC-nya adalah Pak Priyono, eksekutif komitenya ada orang-orang Jardin nih, Benjamin Herenden. Karena Astra ini dimiliki oleh Jardin, kemudian BOD ada Pak Joni, Bunarto Condro, kemudian dan macam-macam ya, ada Pak Henry Tanoto, Santosa, dan seterusnya ini, Pak Frans Kesuma, dan seterusnya. Terus ke bawah ada DIC masing-masing, kemudian di bawahnya ada macam-macam nih, DIC Pak Thomas ini pegang Astra Motor 1, Pak Henry Tanoto Astra Motor 2, Pak Gideon Astra Motor 3, ini ada ADM, Iami, Sera, Daihatsu ya, ADM itu ya. Kemudian Astra Motor 3 ada IPP, TSM, GM, FTI, sama AOP. Kemudian ada Astra Financial, FIF, Pak Rudi pegang ACC, CAF, Pak Frans ada UT, Pama, Akset, Pak Santosa ada AAL, dan seterusnya banyak sekali. Pak Chu Sin Chok ada Astra Property. Terus selain itu juga ada koperasi Astra Internasional. Ini juga asetnya juga gede, triliunan ya, koperasinya saja. Oke, lanjut ke komposisi saham. Nah, pemegang saham ini ada Jardin. Ini 50,11%. Jadi gini ya teman-teman, mau menguasai 50% plus 1 sebuah perusahaan itu sudah menjadi pengendali. Jardin ini sebenarnya menguasainya hanya 50,11. Nah, 0,11 ini yang menentukan dia itu pengendali. Kalau ada orang lain yang beli nih 50% misalnya, atau 49, berapa? 89%, tetap pengendalinya ada di Jardin. Jadi enaknya di pasar modal itu kan kayak gini ya. Dan ini Pak Joni direkturnya, presidirnya juga punya dikit ya, cuma 6,3 juta lembar. Maksudnya dikit itu sesuai dengan posisinya. Nih coba kita hitung ya, 6370 kali ASII harganya 4.800 misalnya ya, 4.860. Tuh, cuma 30 miliar. Ini juga berarti Pak Anthony John ini juga punya 30. Pak Santosa berarti kira-kira 25-an miliar. Pak Gideon Hasan ya sekitar 20 sekian ya mestinya. Pak Frans ini punya 4 miliaran mestinya karena 4.800 kan. Nah, kalau kayak Pak Joni itu punya 20 berapa tadi? 30 miliar kali aja 10% kan? Ya 0,9 lah ya. Salah. Berarti sekitar 2,7 miliar ya. Salah ini. Maksudnya ini kurang 01 saya. Dia punya dividen setahun 2,7 miliar ya. Lumayan lah. Walaupun kayak uang ini aja. Uang kecil mungkin buat Pak Joni ya.
pasti gajinya besar. Terus ada karyawan. Nah, ini karyawan ada 201.000. Nah, karyawan 23 dan 24 ini turun, teman-teman. Jadi ini mungkin efisiensi di situ, ada efisiensi. S1, S2 ada 1000-an, kemudian S1 ini yang paling gede adalah SMA. Ini memang adalah karyawan-karyawan untuk manufaktur biasanya yang banyak. Kemudian dari umur ini yang umur 46 sampai 55 ini jajaran eksekutif biasanya udah mau pensiun ya. Secara kondisi ini lumayan banyak nih yang mau pensiun, berarti 22.000 orang. Kemudian kepegawaian permanen kontraknya cuma dikit. Ekspatriat punya 300, berarti biasanya orang-orang Jepang ekspatriat itu. Jadi ada beberapa anak usahanya yang mempekerjakan orang Jepang. Terus jaringan distribusi secara nasional itu untuk Toyota ini ada 354 outlet, kemudian ada bengkel resmi dan seterusnya ya. Di sini ya, ada SPKLU, ada 4 dan seterusnya. Ini banyak banget memang ini. Ini saya sudah coba resume untuk teman-teman ini. Penjualan Toyota 2024 itu turun. Jadi tadi kalau lihat labanya 2024 sempat naik tadi, itu bagus sekali atau sempat bisa mempertahankan, itu bagus sekali. Karena apa? Karena otomotifnya satu, dia turun, otomotif itu jualannya turun. Kemudian ada penjualan Daihatsu nih, Daihatsu juga turun ya, Toyota turun, Daihatsu turun. Kemudian ada Isuzu juga turun nih, 31 ke 26.000 ya Isuzu nih. Kemudian ada BMW. Nah, BMW aja yang malah naik. Artinya ini orang-orang yang berduit tuh makin banyak duitnya. Ya, belinya BMW ini 1458 ke 1482 nih. Anomali memang nih. Yang kaya makin kaya kali ya. Jadi BMW naik. Lalu jualan motor aja naik. Nah, jualan motor naik nih, alhamdulillah. Walaupun total Indonesia tuh jualan motor kalau nggak salah turun tuh. CBU-nya ekspor juga naik, berarti bagus kalau ekspornya naik. Kemudian Autopart, Astra Autopart ini distribusinya, jaringan distribusi ya, retail, shop and drive ada 390, ini bagus nih, naik. Super shop and drive ini sama 7. Moto Quick, Aspira Moto Quick turun. Memang Moto Quick ini terlalu kecil ya gerainya ya, kecil sekali. Shop and drive sih oke. Astra Auto Service naik, Shop and Bike naik, kemudian Astra Auto Power itu naik. Ini kayaknya SPKLU ya, untuk itu apa namanya, pengisian bahan bakar untuk listrik ya. Nah, itu naik. Berarti ini lumayan nih. Auto nanti ini bisa dicek untuk auto nih. Jadi review satu saham bisa dapat banyak. Ini ada OLX ini baru 2023 diakuisisi. Dia punya 31 toko. Saya sekarang juga kalau beriklan di OLX tuh diminta untuk jualannya ada di mana gitu. Ternyata ada ininya ya. Ada outletnya ternyata 31. Nah, ini untuk mobil-mobil bekas. Jadi selain mobil baru, ini Astra juga merintis untuk mobil bekas. Karena penjualan mobil bekas yang tadi biasanya mobil baru itu 1 juta 1 tahun. Kalau dia selama 20 tahun ya punya mobil itu, kadang-kadang kan mobil 2005 kan masih banyak nih. Berarti kan sudah 20 tahun. Itu masih ada mobilnya. Berarti sebenarnya mobil bekas itu punya perputaran yang cukup besar. Kalau setahun 1 juta, taruhlah 20 tahun tidak ada perusakan mobil kan, berarti paling tidak ada 20 juta tuh yang beredar. Sehingga transaksi antara mobil satu dengan mobil lainnya kan pasti ada mobil bekas. Cuma ya mungkin OLX tidak banyak mengisi di segmen-segmen mobil yang sudah 20 tahun kan, pasti biasanya kan yang umur-umur 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 2 tahun, atau mungkin yang paling lama 8 apa 10 tahun mungkin ya. Terus selanjutnya ada Komatsu. Nah, ini Komatsu turun dikit, banyak ya. Komatsu nih dari 5.000 ke 4.400 nih, banyak nih, ternyata banyak. Komatsu banyak turunnya. Suku cadangnya stabil, pendapatan alat berat. Apa ya ini pendapatan segmen alat berat itu kayaknya ini ya, sewa kah? Nah, nggak tahu saya. Coba teman-teman cari, ini banyak banget soalnya. Oke, terus batu bara ya. Batu bara volume itu naik, tapi pendapatannya, revenue-nya turun.
Jadi volumenya 11 juta ke 13 juta, tapi volumenya turun. Ini berarti harganya terkoreksi cukup dalam. Sudah dinaikkan volumenya segini aja, harganya masih revenue-nya masih anjlok. Jadi pasti kerja keras nih teman-teman di batubara ya. Terus nah ini yang menarik adalah jualan emas. Ini UNTR kan kemarin juga saya sempat bahas. Di UNTR naik nih jualan emasnya, bagus. 175 ke 232 kan, bagus sekali ya. Net revenue-nya juga bagus. Ya moga-moga untuk bisa jadi balancing di UNTR, jadi nggak mengandalkan batubara saja kan. Nah kemudian ada sawit, ini AAL, ini juga naik. Tapi AAL yieldnya juga masih kecil, nanti kita bahas aja di belakang. Properti. Nah ini properti ada beberapa ya. Astra ini mencoba untuk masuk ke lini properti, tapi memang kelemahannya karena dia nggak masuk di properti itu dari lama. Dia nggak punya land bank yang bagus kayak Sinarmas, kayak Pani, kayak gitu-gitu kan. Ya nggak terlalu banyak dia punya land bank. Kan ini Arumaya, Mia, Evoco, Asia ya, AA semua nih. Anandamaya Residen, kemudian Altea, Astra, itu properti. Kemudian posisi keuangan. Nah, kalau posisi keuangan aset lancar kas Tarakas ini dia punya 48T kasnya. Gimana tuh duit 48T? Gede banget. Yang lain sih aman-aman saja ini. Lanjut aja ke liabilitas. Liabilitas cuma ada berapa nih? Pinjaman 11T. Kasnya 48T, dia punya pinjaman jangka pendek 11T. Utang usaha emang nggak usah dihitung ya. Maksudnya utang usaha kan plus minus saja dia. Utang jangka panjang 50T, oke lah. Terus lanjut ke pendapatan bersih. Net revenue tadi sudah. Jadi ini growth ya, growth semua ya 5%. Beban pokok growth, laba brutonya tetap 0, ya, dan lain-lain. Nah, terus kalau tadi laporan keuangannya oke, berarti ini kita coba slice saja di pendapatannya bagaimana kira-kira. Kira-kira di 2025 ini gimana kan gitu ya, kita coba memprediksi juga. Otomotif itu sebenarnya kalau ngelihat begini, dia nggak menjadi sumber utama nih kalau ngomong pendapatan bersih. Ya memang sih 131 dibagi 330 itu kan kira-kira ya 30 sekian persen kan. Tapi masih ada alat berat nih yang 133 juga, dan agribisnis yang lumayan, jasa keuangan juga lumayan. Infrastruktur masih nomor sekian. Nah ini agit di salib ya sama infrastruktur. Harusnya sih memang. Properti naiknya oke nih 35%. Tapi ya itu tadi, walaupun naik begitu karena nggak punya land bank yang banyak, gimana nanti dia beli land banknya, itu yang jadi concern mungkin ya. Terus laba bersih per segmen. Tadi apa? Oh tadi itu jualan ya. Oh iya sorry salah saya. Tadi jualan. Nah ini laba bersih per segmen. Laba bersih otomotif itu menyumbang berapa nih? 11 dari 34 kah? Ya berarti sekitar 30%. Alat berat 30%, jasa keuangan ini mungkin sekitar 20 sekian ya. Agribisnis kecil, infrastruktur logistik lumayan, teknologi informasi, properti ya lumayan. Oke. Dividen, memang dividen turun nih teman-teman. Ya tadi seperti yang di depan kan saya sampaikan, dividen memang turun. Nah itu untuk Astra Internasional. Nah kesimpulannya bagaimana? Secara bisnis ini memang masih oke. Prediksinya di 2025 mungkin akan stressing banget di Astra Internasional karena tentu sektor otomotif bakalan kegempur ya. Kemarin saya sudah sampaikan itu jualan mobil pada turun, daya beli pada turun. Lalu ada di tambang juga pasti turun. Nah ini di laporan 2025 yang Q1 untuk AI atau Astra Internasional. Aset nggak usah diomongin. Ini mana pendapatannya, Nah ini dia. Pendapatan bersih 83 naik ya Q1. Tapi beban pokoknya lumayan nih naik. Sehingga laba brutonya itu agak terkoreksi. Nah laba periode berjalan juga ikutan terkoreksi. Tapi yang jadi note ini adalah pendapatan bersihnya naik. Nah, mungkin saja karena beban pokok pendapatan ini mungkin ya lebih naik sehingga marginnya makin tipis ya. Kayak tambang mungkin itu kalau pas waktu harganya turun supaya revenue-nya tuh tetap masih bisa bertahan, pasti dia genjot produksi kayak tadi grafiknya, produksinya naik tapi revenue-nya turun.
Artinya marginnya makin tipis. Nah, ini salah satu penyumbangnya mungkin di situ ya. Q1. Sehingga laba per sahamnya juga ikutan turun. Nih posisinya nih. Coba ini ya. Saldo laba belum dicadangkan. 200T. Nah, luar biasa. Harus kas oke aman. Ya, secara bisnis masih aman-aman aja. Terus lanjut ada Astragrafia. Astragrafia ini kalau dilihat itu adalah melayani dokumen kebanyakan ya. Nih. Nah, nih. Pendapatannya itu 47% itu solusi teknologi informasi, 50% itu solusi dokumen, kemudian 3% itu solusi perkantoran. Nah, IT yang solusi teknologi informasi dia 47, tapi solusi dokumen 50 ini, posisinya kalau ngomong solusi dokumen kan barangnya ini nih. Nah, portofolio apa ini namanya ini? Printer, kemudian scanner ya, cetak, kemudian ini apa nih? Office solution ini ada print management ya, fotokopi lah ini ya. Ya, printer, fotokopi, kemudian dokumen solution yang lain yang sifatnya sekarang sudah digital. Ya, ini berbahaya kalau ngelihat performanya di sini nih. Nah, di sini share yang ada di sini nih lumayan menantang ini untuk Astragrafia. Tapi yang menarik di ASGR ini adalah ini ya teman-teman ya. Kasnya 1,6T. Mantap loh. Kan ini bisnisnya nih solusi dokumen kan, fotokopian, 3D printing, bisa jualan sampai punya kas bisa 1,6T itu luar biasa. Ini portofolionya ya, solusi teknologi informasi. Saya kurang tahu lah ininya nih. Brandnya juga kayaknya nggak ada ya. Ini ada Printku, ada Aksiku. Nah, perlu kerja keras lah ini di Astragrafia sepertinya ya. Nah, karena di laporan keuangannya oke sih, kasnya oke nih Q1 kas oke, liabilitasnya oke, cuma 800 miliar. Turun apalagi ya dibandingkan 2023. Pendapatannya oke, naik 600 ke 700 nih kuartal 1. Laba brutonya naik, bagus sekali kan. Kemudian laba per sahamnya juga naik. Ya, tidak ada isu sih kalau pada naik ya. Ngapain dicek dalam-dalam orang pada naik. Penjualan naik, laba bruto naik, laba bersih naik kan udah clear udah. Kecuali penjualan turun, laba naik. Nah, ini baru dilihat-lihat dalamnya ada apa kok tiba-tiba laporannya naik ya. Jangan-jangan ada aset yang diubah-ubah misalnya. Apa tuh namanya ya? Revaluasi aset. Nih ada piutang usahanya juga oke, tapi agak turun ya piutang usahanya. Persediaannya juga gede. Saya tetap mana nih ya? Saya penasaran jualannya sebenarnya. Saya belum sempet tadi lihat ke bawah. Lihat jualannya mana ya? Ini dia. Gimana ini bacanya ya? Ada aset kontrak pihak ketiga dan pihak berelasi. Aset kontrak berarti tadi ya fotokopian segala macam ya. Itu 120 miliar. Liabilitas kontrak 100 dan 200 300 miliar. Sorry teman-teman, bingung ini saya. Apa ini ya? Bingung saya serius. Hebat sih ini di bisnisnya ya. Fotokopian loh bisa triliunan begitu. Tadi berapa pendapatannya? Tuh 721 miliar. Dan dia punya market kan captive market dia berarti grupnya Astra tadi ada berapa ratus company itu, berpuluh-puluh company ya pakainya kan Astragrafia. Nah ini kita sampai di tahap akhir nih, membandingkan antara Auto, ASGR, ASII, UNTR dan ALI karena mereka sudah bagi dividen semua. Jadi di 2023 kemarin mereka bagi dividen. Auto itu kalau lihat harga sekarang itu 8%, kemudian ASGR itu 5%, ASII itu 10%, UNTR 10%. Itu 2023. Yang paling kecil cuma ALI. ALI itu memang mahal ini harganya. Kemudian 2024 Auto itu 8,9. Ini bagus ini Auto. ASGR juga bagus nih 7,8. Jadi dari 47 ke 69 keren naiknya. ASII masih stabil 8%-an, masih di atas. UNTR masih 9,9%. Nah dari kondisi ini dividen payout ratio lihat begini nih aman banget teman-teman. Yang mengkhawatirkan sebenarnya kalau yang DPR-nya 105, 100 berapa kayak Demas tuh sebenarnya agak mengkhawatirkan 101, 102 dia bagi dividen. Gimana pengembangannya di internalnya kan gitu kan.
Tapi kalau yang 45 tapi yieldnya bagus begini, ada masih potensi. Jangan-jangan kalau dia bagi 60% kan yieldnya jadi gede banget. Jadi roomnya gede. Tapi kalau udah 100%, ya itu udah paling maksimal, dia nggak punya room lagi. Kayak kemarin di 2023 kan ASI itu kalau nggak salah 60 sekian persen kan punya yield punya dividen payout ratio kan di atas 50% kan gitu. Nah, gimana untuk 2025-nya? 2025 prediksinya dengan kondisi earning per share seperti ini, EPS-nya tadi auto 419. Kemudian ASGR 3139, jadi sampai akhir tahun ini kita cuma proyeksi ya, karena ini memakai angka Q1 kemudian diproyeksikan. Bisa salah nggak? Pasti salah. Nah, sudah hampir dipastikan salah. 98% ini pasti nanti ada selisih. Ya, tapi selisihnya apakah lebih dari 10%, apakah lebih dari plus minusnya 20%, saya nggak tahu. Artinya kalau 80% benar, paling tidak referensi kita itu sudah 80% benar, 20%-nya salah gitu ya. Kalau kita memprediksikan maunya begitu. Sehingga kalau ngelihat seperti ini, yang paling berpotensi itu ada di auto dan ASGR. ASGR ini mungkin lumayan struggle sih. Karena tadi di reportnya ASI kan dia turun tuh salesnya. Atau di laporan keuangannya ASGR kan 2024 kan sebenarnya turun dibandingkan 2023. Bagaimana caranya mereka bisa mempertahankan profitability yang seperti 2024? Itu aja untuk ASGR. Kalau auto, tantangannya ada di otomotifnya. Otomotifnya kalau shop and drive, shop and bike, ya selama daya beli masih bisa, mobil second juga masih muter-muter di situ, aki juga masih GS misalnya gitu. Harusnya auto ini aman harusnya. Nah, ASI karena banyak portofolio dan yang menjadi revenue stream atau net income streamnya di ASI itu batubara dan otomotif. Kalau lihat di sini jualan batubara turun, kemudian jualan otomotif juga ikutan turun ya. Jualan Daihatsu-nya turun, jualan Toyota-nya turun. Lah ini yang struggle. Tapi namanya perusahaan umur 68 tahun ya nggak kayak anak kemarin sore kan. Pasti mereka punya strategi. Pasti manajemennya punya strategi. Pasti itu. Apakah bisa mempertahankan atau tidak ya nanti kita lihat sampai akhir tahun kayak gimana. Q2 kayak gimana Q2 kita lihat performanya Q2. Saya kira itu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sorry kalau agak panjang, silakan kalau ada request atau ada review yang kurang tepat dikoreksi ya teman-teman ya. Terima kasih.